Mozart Times webinar tipis. Dominannya aja. Jadi agama itu biasanya identik dengan keyakinan, dengan iman. Kalau sains itu biasanya tentang ilmu pengetahuan, ilmu saya sering ngasih. Nah, kemudian agama itu dan sains itu memiliki pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang berbeda. Nah, agama itu biasanya berasal dari, atau secara garis besar berasal dari wahyu. Nggak kelihatan ya, dari wahyu. Dia dari wahyu. Kemudian yang satu, dia dari akal. Jadi, misalnya Islam, kita tentu mengasuh atau mempertahankan iman kita, itu berasal dari teks-teks Al-Quran, berasal dari wahyu, berasal dari kalamullah. Sedangkan ilmu pengetahuan yang identik, yang diidentikan dengan sains, itu berasal dari akal pikiran manusia. Jadi yang berkembang. Ilmu sains itu berkembang karena akal manusia itu dimaksimalkan. Nah, yang ingin saya sampaikan, selama sesuatu itu berada dalam kerangka tauhid, sebenarnya itu tidak ada masalah. Nah, anggap saja ini wilayah transendental atau wilayah sakral atau wilayah yang di luar materi yang kita ketahui, bisa kita lihat, kita sentuh. Dan ini adalah wilayah profan, wilayah yang ada di dunia. Nah, agama dan sains itu bisa dipercakapkan selama mereka kita anggap sebagai perspektif. Perspektif itu maksudnya sudut pandang saja. Dari agama, sains itu adalah sudut pandang. Ada seseorang yang di dalam aktivitas di dunia itu melakukan aktivitasnya dengan sudut pandang sains. Ada juga orang yang melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia itu dalam sudut pandang agama. Sehingga kita katakan dia orang yang beragama. Ada juga kita katakan dia orang yang misalnya percaya pada ilmu pengetahuan. Itu perspektif, jadi sudut pandang saja. Dan perspektif itu bisa bertemu satu sama lain. Nah, yang terjadi masalah itu kadangkala adalah ketika kita memaksakan dua hal ini, agama, sains, itu sebagai keyakinan, konfrontasi keyakinan. Jadi ada konfrontasi, pertentangan keyakinan. Ada mereka yang meyakini sains telah satu-satunya yang bisa memberikan kontribusi kehidupan kepada kehidupan manusia. Ada mereka yang menganggap hanya agamalah yang punya kontribusi sepenuhnya, yang paling punya kontribusi besar terhadap kehidupan di dunia. Padahal tidak ada pertentangan sebenarnya selama kita menganggap keduanya ini sebagai perspektif, sebagai sudut pandang. Jadi ketika itu dipakai sebagai sudut pandang saja, maka kaum beragama mereka akan terbuka untuk mempercakapkan gagasan mereka dengan gagasan orang-orang sains misalnya, sehingga tidak ada lagi anggapan misalnya agama itu tidak relevan, agama itu tidak sesuai lagi di zaman ini karena sains sudah memenuhi semuanya, atau sebaliknya sains itu terlalu duniawi, terlalu perbuatan yang sia-sia misalnya, karena yang penting adalah akhirat. Nah, padahal itu bukan dua hal yang seharusnya dipertentangkan, karena dua-duanya punya kontribusi, punya ranahnya masing-masing. Memang keduanya itu berbeda di dalam pendekatannya saja, di dalam metodenya saja. Jadi, ini dari wahyu, ini dari akal, semacam itu. Tapi ketika dua-duanya dianggap sebagai perspektif, itu bisa kita percakapkan, bisa kita obrolkan. Nah, terakhir barangkali saya tutup dengan ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai seseorang yang terus belajar, terutama sebagai seorang muslim, untuk menyikapi perkembangan teknologi misalnya, atau perkembangan sains yang selalu berkembang terus-menerus maju, seolah-olah kita itu tertinggal jauh. Nah, kita tidak boleh menafikan bahwasanya
sains itu memberi kontribusi besar dalam kehidupan kita. Bayangkan seluruh sepeda motor yang kita pakai, mobil yang kita pakai, atau apapun, gadget dan sebagainya yang kita pakai untuk Zoom sekarang, itu juga hasil dari perkembangan teknologi, perkembangan sains. Maka yang perlu barangkali kita lakukan adalah menganggap itu semua sebagai sarana. Jadi sekedar sarana saja, sebagai alat. Nah, alat itu tergantung oleh penggunanya. Kalau misalnya alat itu digunakan untuk niatan yang tidak baik, untuk eksploitasi alam, untuk human trafficking, atau untuk hal-hal yang tidak baik, ya maka teknologi itu akan membawa pada ketika yang menggunakan itu punya niatan baik, seperti misalnya membuat semacam seminar untuk mempercakapkan apa kaitan sains dan agama, itu hal-hal yang baik. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup, mungkin saya ingin kutip satu perkataan yang dikatakan oleh salah satu budayawan Indonesia, M.H. Ainun Najib, yang mengatakan begini. Jadi tidak sepatutnya kita pisahkan antara akhirat atau dunia. Ada yang menganggap dunia nggak penting sehingga akhirat, yang penting akhirat harus diutamakan. Ada yang menganggap akhirat kan sesuatu yang tidak bisa kita pahami secara empiris, maka dunia lebih penting. Itu bukan dua hal yang berbeda. Karena dunia itu dia sebagai wadah, sebagai sarana untuk menuju akhirat. Jadi dunia itu sesuatu yang penting ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian beliau pernah mengatakan, akhiratkan duniamu. Jadi dunianya itu dijadikan pijakan untuk mencapai orientasi yang ukhrawi. Sehingga dua hal itu bukan satu hal yang bertentangan satu dengan lainnya. Saya kira demikian yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan saya serahkan kembali ke Mas Fafal. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari narasumber Mas Izzuddin. Berikutnya, monggo kepada audiens untuk bertanya. Untuk memperjelas pemahaman materi pada malam hari ini, kami buka untuk fase pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan audiens, mungkin ada yang bertanya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang mau bertanya. Yang ingin saya tanyakan mengenai teknologi ini, Mas ya. Dimana di era globalisasi ini kan kita tahu ketika akan sentral dari teknologi di era ini. Ketika kita impor teknologi itu kita langsung pasti mengimpor yang namanya budaya gitu. Saya panjenengan bagaimana kemudian menanggapi impor teknologi yang sekaligus harus mengimpor budaya juga gitu, Mas? Apakah oke atau gimana? Menurut panjenengan? Terima kasih. Baik, gimana tadi pertanyaannya? Kalau nggak salah saya dengar ya, itu tentang perkembangan teknologi. Itu kan kita berpusat pada barat ya. Jadi kita mengadakan semacam impor teknologi untuk atau impor budaya yang kita bawa ke wilayah kita. Ya, semacam itu ya. Bagaimana kita menyikapinya? Betul, Mas, betul. Baik. Sebenarnya tergantung apa yang diinginkan dari aktivitas impor tersebut. Kalau misalnya mungkin kita analogikan dengan begini saja. Kalau kita tidak mampu untuk membaca, untuk
menulis, untuk menghitung. Kan biasanya kita berguru pada seorang, atau kita buat les privat, kita mendatangkan seorang guru untuk mengajari kita. Nah, supaya kita bisa, jadi tujuannya itu supaya kita bisa, supaya kita mampu, supaya kita menjadi mandiri suatu waktu. Nah, itu juga berlaku pada aktivitas kerja. Apabila impor itu dilakukan atas kebijakan yang rasional. Rasional maksudnya dia memang punya satu tujuan yang hendak dicapai. Misalnya impor teknologi, bahkan impor budaya atau impor teknokratnya bahkan, atau yang ahli dalam hal itu kita bawa untuk memberikan pelajaran pada kita untuk sewaktu-waktu supaya kita bisa mandiri, supaya kita bisa memproduksi barang kita sendiri. Bahkan belajar dari orang lain itu kan tidak buruk. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya, tergantung tujuannya. Kecuali kalau misal impor itu dilakukan karena ketidakpercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri, atau karena keenggaran kita untuk belajar mengembangkan diri sendiri dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa menjadi catatan untuk dikoreksi. Saya kira demikian. Jadi tidak ada hal yang keliru selama itu berbasis pada argumentasi yang jelas. Begitu, Mas. Kemudian saya kemudian ini saya kemudian kan mengamati di perdebatan gitu Mas ya, di salah satu kanal YouTube, bahwa dan juga saya sudah pernah diskusi sebelumnya sama Mas Silva. Menurut data gitu Mas ya, ketika kemudian sebuah negara itu teknologinya maju, itu negara tersebut, ini hipotesis tapi, itu negara tersebut secara ateisme personnya atau populasinya itu naik. Jadi ketika teknologi di negara tersebut semakin naik, maka orang-orang ateis itu, maka itu hanya kebetulan aja atau itu berefek gitu loh, berpengaruh. Jadi pertanyaannya tentang kemajuan teknologi itu menambah populasi ateis, begitu ya? Betul Mas. Oke. Saya ingin ini membawa tadi apa yang saya jelaskan. Jadi selama sains itu dikembangkan dalam paradigma, dalam kerangka tauhid, itu pasti arahnya kembali kepada penghayatan kita sebagai manusia, sebagai seorang khalifah, sebagai seseorang yang beragama untuk menghasilkan kebaikan justru. Jika kita lihat secara tradisi keilmuan, memang ada perbedaan antara mungkin bisa kita katakan sains Islam dengan sains Barat. Jika sains Islam itu mereka berbasiskan pada paradigma atau kerangka tauhid, bahwasanya seluruh kejadian alam, seluruh hukum sebab akibat, hukum kausalitas itu ada yang mengatasinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyelidikan yang dilakukan terhadap alam itu berdasarkan kerangka tauhid. Sedangkan paradigma Barat, mereka berlandaskan pada cara berpikir yang positivistik, yaitu bahwa sains itu hanya penyelidikan terhadap objek yang bersifat empiris, bersifat materi. Nah, di luar itu tidak dianggap sebagai sains. Nah, paradigma ini membawa pada ciri khas Barat yang identik dengan 3 hal, yaitu individualisme, bahwasanya individu itu memiliki kemerdekaan dalam mengeksplorasi sesuatu. Kemudian humanisme, bahwa manusia itu patokan dari apa yang menentukan moral, menentukan kebenaran, menentukan segala sesuatu. Kemudian sekularisme, bahwa keyakinan seperti dalam beragama misalnya itu harus diletakkan di dalam ranah privat, tidak di luar itu, seperti di dalam politik dan sebagainya. Jadi memang ada perbedaan mendasar. Jadi benar atau bisa kita anggap
benar tadi data yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu yang di barat berdasarkan pada cara berpikir positivistik itu mengakibatkan pada meningkatnya populasi mereka yang menganggap ya tidak perlu lagi ada keterlibatan Tuhan dalam kehidupan manusia, bahkan eksistensinya itu dinafikan, seperti yang tadi istilahnya disebut ateisme itu. Ya karena dengan manusia itu cukup, dengan perkembangan sains yang berdasarkan pada cara berpikir yang positivistik itu sudah cukup untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia.